Kesempatan yang sama, semua sama untuk bisa berguna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Masih di kesempatan yang sama, semua orang mempunyai kesempatan untuk berguna. Alhamdulillah kita bersama dengan narasumber ya, yang narasumber muda ya pada sore hari ini. Sebelumnya kita perkenalkan dulu ya siapa narasumber kita saat ini. Tapi sebelumnya silakan viewers semua, para sahabat semua untuk subscribe, like, and comment. Ya, jangan lupa ya, karena untuk kelanjutan di channel atau tayangan ini. Silakan di bawah ini boleh ya subscribe dulu. Oke, kita lanjutkan ke pembacaan profil atau narasumber pada sore hari ini. Ini adalah perempuan ya, saudari Nur Apni Septiani namanya, kemudian panggilannya Apni. Tempat tanggal lahir Cianjur 13 September 2001. Hobinya baca dan nonton. Kemudian moto hidupnya sukses gagal urusan belakangan, yang penting coba dulu katanya. Kemudian pekerjaannya atau kegiatannya adalah mahasiswi ya. Mahasiswi di Universitas Islam atau UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Betul ya? Betul ya, saudari Apni? Oke, ya, suaranya boleh dihidupkan. Oke. Ya. Bagaimana, sehat saudari Apni? Alhamdulillah Pak, sehat. Masih semangat ya. Tadi cuacanya hujan, kemudian sempat terganggu juga. Kita recording ini yang kedua karena tadi ya terganggu dengan berbagai macam ya. Salah satunya dengan turunnya hujan tadi ya, agak terganggu koneksinya. Jadi kita ulang lagi dengan podcast yang kedua. Ya. Dimana podcast ini berjudul dengan lulus sekolah langsung lolos SNMPTN ya. Baik, Apni gimana? Jelas ya? Alhamdulillah jelas Pak. Iya, ini di Bandung ya. Kuliahnya di Bandung, ini di apa namanya? Diganggu waktunya ya. Dan memang hari libur juga mungkin. Oke, kita langsung ke pertanyaan ya. Boleh Pak. Ya, pertanyaan pertama. Nih, betul nggak Apni itu alumni SMK 1 Pagelaran? Silakan dijawab. Betul nggak? Iya, betul. Saya alumni SMKN 1 Pagelaran, jurusan Kehutanan. Ya. Waktu itu masih tahun 2017, lulusan tahun 2020, angkatan ke-14. Oke, angkatan ke-14, betul ya, alumni SMKN 1 Pagelaran, jurusan Kehutanan. Pertanyaan yang kedua, oke, bagaimana kesan Apni ketika sekolah? Membosankan atau gimana sih? Dan kenapa masuk kehutanan perempuan? Ya, silakan. Waktu awal masuk kehutanan di SMKN 1 Pagelaran itu motivasinya karena ngikutin kakak sih sebenarnya, saudara gitu. Dan waktu itu pikirannya mau langsung kerja gitu, karena melihat dari peluangnya bagus di kehutanan gitu. Pas di sekolah, kesan-pesannya selama sekolah 3 tahun di kehutanan itu gak bosan sih Pak. Gak bosan karena akademik sama non-akademik semuanya jalan di kehutanan gitu. Oke, jadi banyak kegiatan juga ya, menarik juga tadi sudah disampaikan. Jadi kakaknya pernah di sekolah di sini juga. Bisa cek di video di atas ya, bisa cek di video di atas. Memang ada saudaranya yang di SMK dan sudah sukses juga ya. Tidak akan disebutkan, tapi lihat aja dulu sendiri ya, yang di Samarinda. Jadi manajer. Ya. Oke, kita ke pertanyaan ketiga. Betul nggak? Ketiga ya. Betul nggak lulus SMK itu nggak bisa kuliah? Betul atau tidak? Atau benar atau salah? Silakan jawab. Salah pastinya Pak. Salah, oke. Alasannya kenapa? Karena sebenarnya bukan jadi patokan kita lulusan SMK, SMA atau madrasah aliyah gitu, nggak bisa kuliah. Maksudnya nggak ada patokan gitu. Apapun lulusannya kita bisa kuliah. Dan untuk SMK itu sendiri gitu kan, yang penting sebenarnya pertama itu niat dan kemauan.
kalau misalnya udah ada niat dan kemauan mau lanjut proses 4 tahun kuliah gitu, pasti ada jalannya sih. Jadi stereotip dari masyarakat kalau SMK itu nggak bisa kuliah itu salah. Salah, karena memang dari SMK itu bisa kerja ya. Justru ada nilai plus karena punya kompetensi ya, kompetensi kalian. Jadi bisa kuliah juga, kuliah bisa, kerja bisa, wirausaha juga bisa. Betul ya, Apni ya? Betul, Pak. Oke, kita ke pertanyaan keempat. Ini itu Apni ini seorang siswa alumni yang memang lulus SNPTN, alhamdulillah ya. Mungkin bisa disampaikan kepada rekan-rekan kelas 3 atau mungkin yang menyaksikan tayangan ini, bagaimana sih tips Apni, Nur Apni ya, agar bisa lulus SNPTN di universitas ternama ya, di Apni di Bandung ya, atau di mana saja. Boleh, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebenarnya boleh cerita dulu ya Pak dari awal sedikit. Boleh. Awalnya itu nggak ada niatan sama sekali mau kuliah sebenarnya. Betul. Karena memang awalnya motivasi masuk SMK itu ya pengen langsung kerja gitu. Ngelihat kakak juga. Tapi waktu itu motivasinya kenapa mau lanjut kuliah itu karena disupport juga sama orang tua dan kakak pastinya disuruh kuliah intinya gitu. Untuk masalah biaya dan sebagainya itu jangan dipikirin katanya gitu. Nah ya udah waktu itu kayak nekat aja gitu, nggak tahu sama sekali mengenai jalur SNMPTN, SBMPTN dan sebagainya. Kemudian seperti apa sih kuliah itu belum ada gambaran sama sekali. Tapi waktu itu alhamdulillahnya sekolah itu nawarin gitu, ada program masuk universitas jalur SNMPTN dan alhamdulillah waktu itu kepilih. Kita seleksi nilai dulu, baru dikirim ke pusat. Setelah itu dari pusat, nah kalau misalnya kualifikasi nilai kita masuk, baru kita ke daftar mandiri gitu. Maksudnya daftar mandiri oleh kita sendiri, jurusannya mau apa gitu SNMPTN. Dan alhamdulillah sampai akhir memang rezekinya mungkin di SNMPTN lulus gitu, Pak. Oke, tipsnya apa nih? Ada berapa tips gitu untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini? Silakan. Oke. Untuk tips dan triknya mungkin ya Pak ya, mau lulus SNMPTN kayak gimana, apalagi yang belum tahu sama sekali tentang jalur-jalur masuk universitas, itu sebenarnya ada 3 jalur. Pertama itu SNMPTN, jalur nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5 mungkin. Kemudian yang kedua itu SBMPTN, itu ujian bersama satu Indonesia. Kemudian yang ketiga itu jalur mandiri, kita datang langsung ke universitasnya. Nah untuk saya sendiri waktu itu masuknya itu jalur SNMPTN, artinya nilai raport. Nah yang tadi udah dijelasin juga, kita dibantu sama pihak sekolah juga, kita tinggal ngasih nilai raport kita, baru nanti setelah kita lulus kualifikasi nilainya, kita daftar mandiri gitu. Nah untuk tipsnya yang pertama, kita harus cari dulu nih ketentuan dasar dari jalur yang kita pengen ikutin gitu, SNMPTN itu tadi gitu, apa aja persyaratannya dan sebagainya harus tahu. Kemudian yang kedua, setelah kita udah yakin mau ikut jalur SNMPTN, harus pilih jurusannya gitu. Jangan sampai saat kita udah lulus SNMPTN malah bingung mau pilih jurusan apa gitu. Kemudian yang ketiga itu perhatikan daya tampung dan juga daya saing, karena yang namanya satu Indonesia, kita bersaing dengan belasan ribu calon mahasiswa, ya pastinya persaingannya berat gitu. Jadi kita harus pintar-pintar milih jurusannya, milih universitasnya juga. Keempat itu perhatikan sertifikat prestasi kita di sekolah. Pokoknya perbanyak pengalaman, perbanyak organisasi juga, ikut lomba-lomba, pokoknya harus aktif di sekolahnya. Dan yang kelima itu menjaga konsistensi nilai raport kita. Ya buat teman-teman yang emang udah niatan mau kuliah tapi mau masuk SMK gitu, bisa asalkan kita jaga nih terus konsistensi nilai kita dari semester 1 sampai 5. Terakhir itu ya cari informasi sebanyak-banyaknya. Ibaratnya kalau misalnya mau ujian harus tahu kisi-kisinya dulu gitu. Itu sih Pak tips dan triknya. Oke, ada 5 ya. Boleh kita ulang lagi, Apni? Biar nanti ada yang baru datang nih. Jangan di scroll aja ya. Jangan di skip aja. Tapi tonton sampai beres. 1, cari informasi. Ya betul ya. Cari informasi tentang SNMPTN. Kedua, cari universitas yang akan kita tuju. Betul. Yang ketiga, tentukan jurusan. Iya, jurusannya. Iya, jurusannya. Ya, jurusan apa. Jadi jangan sampai kita udah lulus bingung mau jurusan apa ya. Ya,
Betul. Yang keempat apa? Betul, Pak. Sertifikat ya? Sertifikat atau Yang prestasi gitu ketiga, ya? Oh, yang ketiga. ya, Ya, ya. perhatikan daya tampung dan daya saingnya juga. Oh, daya tampung dan daya saingnya juga. Oke, yang ketiga, yang keempatnya itu ya sertifikat. Kemudian yang kelimanya konsistensi belajar mungkin ya di tingkat ininya, dan boleh disampaikan Betul, juga bahwa memang saudari Nur Apni ini juara kelas ya dari kelas 1 sampai kelas 3 ini, wah, Masya Allah ya. Alhamdulillah bisa konsisten gitu ya. Sampai ke temennya bilang ini Apni terus yang juaranya gitu ya. Masya Allah. Apa namanya, menjaga konsistensi ya. Kemudian yang keduanya memang ketika jangan akademik saja, tapi jadi mematahkan semangat ya. Jadi kepada pelajar nih khususnya. Jadi para adik-adik atau para rekan-rekan yang masih belajar, jangan mengandalkan akademis saja. Saya mau udahlah belajar yang betul aja. Tidak seperti itu ya. Organisasi, kemudian lomba-lomba atau prestasi yang lain pun ya sangat menunjang ya jika kalian memang mau melanjutkan. Gitu ya, Teh Apni ya. Gitu. Jadi ya, dan disampaikan juga nih Teh Apni ini pernah ikut juga ya lomba LKS, lomba kompetensi siswa tingkat nasional ya di Bogor dulu, dan juara 1 harapan ya jurusan kehutanan. Oke ya, Teh Apni tadi ada ya, dicatat baik-baik yang mau melanjutkan atau yang mau kuliah biaya gratis ya, gitu ya. Oke, boleh ada tips lain nggak nih yang gagal ketika SNMPTN? Boleh tipsnya, bolehlah sedikit saja nih, sharing bagi yang gagal. Untuk teman-teman yang naudzubillah sih sebenarnya Pak, yang semoga aja SNMPTN langsung lolos gitu. Cuman kalau misalnya SNMPTN-nya gagal, itu ada 2 opsi yang tadi udah dikasih tahu juga, ada SBMPTN, itu biasanya IPS dan IPA ya, maksudnya kayak lebih ke pelajaran ujian nasional, itu kita harus kerja lebih giat lagi gitu, maksudnya belajar lebih giat lagi. Ya. Kemudian yang kedua itu ada di ujian mandiri, kita langsung ke universitasnya gitu. Ya. Itu opsi lain Pak, selain kalau misalnya gagal di SNMPTN. Gitu. Oke, jadi opsinya kalau SNMPTN gagal, SBMPTN. Kalau misalnya SNMPTN bisa mandiri ya. Kalaupun misalkan masih gagal, ya saran Bapak mah gitu ya, ikut dulu aja kuliah. Nanti kan banyak ya jalur untuk beasiswa ya, Apni ya. Betul, dan mungkin bagi yang memang sudah lulus, jangan disia-siakan ya, karena memang SNMPTN ini kan betul ada tesnya, kemudian banyak yang daftar, ya, banyak yang sudah berkorban waktu, kemudian bekerja keras untuk menghafal atau belajar. Gitu. Oke, yang terakhir nih, yang kelima, ada tips nggak, pesan bagi pertama untuk yang kelas 3, yang kedua untuk adik kelas SMP, MTS yang masih bingung mau kemana. Silakan Apni, jelaskan. Yang terakhir. Ada 2 tadi ya. Untuk teman-teman yang baru lulus SMP atau MTS gitu dan masih bingung mau masuk sekolah lanjut SMA atau SMK gitu. Sebenarnya kalau misalnya mau ke SMK juga nggak masalah gitu, maksudnya kalau misalnya mau ke SMA itu biasanya lanjut kuliah nantinya gitu, tapi SMK juga nggak menutup kemungkinan nanti kalian juga bisa kuliah gitu. Nah, untuk jurusannya di SMK yang 1 Pagelaran itu ada 4 jurusan, mungkin teman-teman juga udah tahu, ada TKJ, ada otomotif, ada TPH, dan kehutanan gitu. Untuk keempatnya punya kelebihannya masing-masing dan juga punya daya tariknya masing-masing gitu, sesuai dengan pilihan teman-teman maunya kemana. Tapi kalau misalnya saran dari saya, masuk kehutanan, karena kehutanan itu benar-benar awalnya mungkin kayak buat cowok gitu, tapi saya perempuan merasakan tidak ada tidak ada tekanan ataupun perbedaan lah gitu, maksudnya untuk perempuan, meskipun memang sedikit gitu perempuan di kehutanan. Jadi yang namanya dimanapun apapun jurusannya ada kelebihannya masing-masing gitu sih Pak. Oke, sudah ya disampaikan. Dicatat tuh yang masih nonton, boleh dicatat ya. Tadi dari yang disampaikan oleh Apni ya, baik yang untuk kelas 3 ataupun yang akan melanjutkan ke jenjang tingkat SMA atau SMK. Jangan ragu untuk milih SMK, apalagi jurusan kehutanan ya.
karena memang Apni sendiri ya yang menyampaikan bahwa dia perempuan dan bisa survive ya di kehutanan hingga akhirnya bisa lolos SNMPTN ya. Jangan ragu nih adik-adik nih yang menyaksikan video ini ya. Itu ya. Ada lagi nggak Apni yang mau disampaikan? Boleh ada Pak. Ini yang paling penting sih Pak sebenarnya. Ya, boleh. Karena quotes-nya ya. Quotes Apni ya silakan. Yang paling penting untuk teman-teman yang kebanyakan ya Pak, stereotip khususnya orang tua itu memandang kalau misalnya perempuan khususnya gak usah sekolah tinggi-tinggi gitu, apalagi kuliah gitu ya maksudnya. Tapi saya nggak setuju dengan pendapat seperti itu karena justru kita kuliah itu justru bukan hanya menambah ilmu gitu, menambah relasi, menambah pengalaman kita gitu juga. Meskipun nantinya kita akan jadi ibu rumah tangga juga gitu. Dan yang paling penting ketika kita udah lulus nantinya SNMPTN, SBMPTN atau ujian mandiri, jangan pernah khawatir tentang biaya atau apapun itu. Atau jauh dari orang tua. Karena banyak banget peluang yang bisa didapat gitu. Ya kita tahu beasiswa gitu. Harus kita yang jemput beasiswa itu, bukan kita nunggu nih beasiswa datang ke kita gitu. Jadi yang pastinya jangan pernah takut tentang biaya atau sebagainya gitu. Yang penting coba dulu gitu. Tadi sukses gagal belakangan, yang penting coba dulu. Gitu sih Pak yang paling. Oke, Insya Allah mantap sekali ya. Tadi quotes atau motivasi dari Teh Apni ini ya. Jadi tadi jangan malu. Kemudian kepada orang tua juga tadi menyampaikan. Jadi ketika anaknya mau melanjutkan harus didukung ya. Bagi punya potensi, kemudian jangan mentang-mentang perempuan, jangan sekolah tinggi-tinggi, nah itu harus dihilangkan ya kan memang sekarang eranya udah beda gitu ya. Jadi perempuan juga memang harus berpendidikan untuk mendidik anak-anaknya nanti ketika udah berumah tangga mungkin gitu ya, untuk mendidik anak-anaknya agar bisa menjadi pribadi yang unggul gitu, pribadi yang berprestasi dunia akhirat gitu ya. Oke, ada lagi Teh Apni? Cukup Pak. Oke. Bagi rekan-rekan ya, sahabat semua yang masih menyaksikan tayangan ini, yang baru nonton, jangan skip. Kemudian yang baru gabung dan belum subscribe, silakan subscribe di bawah. Atau yang mau komentar, atau mau tanya-tanya ke Teh Apni ini ya, ini masih kuliah nih di Bandung, boleh di bawah ini ya, di kolom komentar boleh komen. Mau nanya nomornya boleh, nanti dikasih, kalau ngasih. Ya. Boleh ya, di follow juga ya IG-nya, yang ini kesempatan kedua, kemudian channelnya juga kesempatan yang sama kok, kesempatan yang kedua ya. Kesempatan yang sama ya, channelnya kesempatan yang sama, kemudian IG-nya kesempatan yang sama. Bagi yang mau nanya-nanya ke Teh Apni bisa langsung hubungi Teh Apni atau bisa di kolom komentar. Oke, itu saja mungkin demikian tadi podcast atau tadi wawancara ya, sharing kisah sukses dari Teh Apni yang lulus SNMPTN ya, tanpa biaya, gratis ya. Lulus SMK langsung jadi lulus SNMPTN dan biaya gratis ya, jadi belibet deh ya. Intinya itu bagi rekan-rekan atau adik kelas yang masih bingung nih setelah nonton video ini, jangan bingung-bingung lagi. Yang mau melanjutkan lanjutkan saja karena gratis, masuk SMK gratis, masuk jurusan kehutanan ya, atau jurusan yang lain juga boleh ya. Kemudian bagi yang kelas 3 yang mau melanjutkan ya, terus kalian gapai cita-cita kalian, karena cita-cita kalian kan beda. Jadi gapai aja cita-cita kalian setinggi langit, selama masih muda, selama masih ada kesempatan yang ada, dan jangan lupa berdoa ya kepada Allah Ta'ala ya, agar cita-cita kalian dipermudah oleh Allah. Mungkin demikian ya, terima kasih banyak Teh Apni telah mengganggu waktu libur kuliahnya ya, waktu bersantainya diganggu untuk podcast ini ya. Semoga tadi tayangan ini dicatat sebagai amal kebaikan ya bagi Teh Apni, bagi Bapak juga ya, atau yang menyaksikan ini, jadi termotivasi juga untuk bisa survive ya, untuk bisa terus melanjutkan cita-citanya, kemudian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Salam sukses buat Teh Apni ya. Ya. Terima kasih Pak, Bapak juga. Ya, terima kasih ya. Makasih Teh Apni. Demikian tadi podcast ini ya, atau tayangan ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ya.